Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Meila dengan NPM 212620111322. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Nah, pada modul 4 ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu pertanyaannya adalah apakah kita siap menjadi mahasiswa yang berdaya saing menjelang tahun 2050? Menjelang tahun 2050 adalah konsep yang memungkinkan manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Kini hadir dengan mengusung konsep bahwa semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Artinya, internet tidak hanya berguna untuk berbagai informasi dan menganalisis data, melainkan juga untuk menjalani kehidupan. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi era tahun 2050 ini, satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya, pendidikan meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Peran kita menjadi mahasiswa berdaya saing dalam menghadapi tahun 2050 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Kemudian di slide selanjutnya ini mengenai pengertian G20 atau transisi energi. Nah, transisi energi ini merupakan salah satu upaya prioritas yang tengah dilakukan pemerintah secara bertahap. Komitmen pemerintah ini dalam melakukan transisi energi juga terwujud dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022 lalu, yang mana transisi energi ini menjadi salah satu dari 3 isu prioritas yang dibahas dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Nah, kemudian di sini ada prinsip percepatan transisi energi. Terkait isu transisi energi, Presidensi G20 Indonesia berhasil menghasilkan Bali Compact, yaitu 9 prinsip percepatan transisi energi yang mengutamakan ketersediaan akses energi yang terjangkau, ketahanan energi, dan keadilan proses transisi. Bali Energy Transition Roadmap yaitu peta jalan menuju transisi energi yang berkeadilan. Kedua dokumen tersebut menjadi panduan kita bersama untuk mencapai agenda 2030 yaitu SDGs dan mendapatkan peta jalan menuju net zero emission atau carbon neutrality sesuai kondisi nasional. Nah, transisi energi ini penting dilakukan untuk mengatasi beragam tantangan global termasuk perubahan iklim, populasi udara, dan keamanan energi. Secara khusus, Presidensi G20 Indonesia itu telah menghasilkan berbagai komitmen konkret dalam bentuk proyek multilateral dan bilateral, serta pendanaan bagi proyek dan inisiatif terkait transisi energi tersebut. Selain itu, terdapat total 23 kerjasama di sektor energi dan sumber daya mineral yang berhasil dicapai dalam Energy Transition Working Group Presidensi G20 Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang-peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Di sini peluang yang pertama adalah satu, hadirnya insentif fiskal dan non-fiskal. Nah, apa sih yang disebut insentif non-fiskal? Nah, insentif non-fiskal ini merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara atau APBN atau disebut juga stretch budget. Nah, sedangkan insentif fiskal ini merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan APBN. Kemudian, yang kedua, peluangnya adalah bisa dibangunnya ekosistem industri berbasis renewable energy. Energi terbarukan atau renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Nah, pada tahun 2006 ini sekitar 18% konsumsi energi dunia berasal dari sumber-sumber energi terbarukan dan jumlah ini cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun. Kemudian, di sini juga ada peluang yang ketiga, yaitu mengenai industri electric vehicles yang ramah lingkungan. Nah, pemerintah ini memastikan untuk menjalani komitmen dalam menggunakan energi bersih sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dapat diwujudkan dengan penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi. Produsen otomotif pun saat ini banyak yang berlomba-lomba meluncurkan kendaraan ramah lingkungan. Nah, konsep kendaraan ini bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim akibat emisi karbon. Untuk itu, industri otomotif terus berinovasi menawarkan kendaraan dengan mesin yang menghasilkan emisi gas buang rendah sekaligus hemat energi, yaitu seperti mobil listrik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kendaraan yang ramah lingkungan ini merupakan kendaraan bermotor yang memakai alternatif bahan bakar tertentu dan memberikan dampak tidak berbahaya bagi lingkungan. Salah satunya adalah mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan yang menghasilkan emisi lebih kecil dibandingkan mobil konvensional bahan bakar fosil. Nah, menurut dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, emisi CO2 dari VEV baterai electric vehicle atau mobil listrik murni hanya 0-5 gram per kilometer. Sementara emisi CO2 dari mobil konvensional mencapai 125 gram per kilometer. Saat ini beberapa negara juga sedang berlomba-lomba untuk membuat kendaraan dengan teknologi terbarukan agar lebih ramah lingkungan. Kemudian, mobil listrik ini tentunya berbeda dengan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar bensin. Kendaraan ramah lingkungan ini didukung oleh bahan bakar alternatif seperti mobil listrik hybrid, mobil atau motor listrik baterai, penggunaan hidrogen, dan kompresi udara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.